Ya. Wa minas sunnah, dalil dari sunnah, yakni kisahul hayyati wal ansari, kisah tentang pertarungan antara ular dan pemuda Ansor. Ya, pemuda Ansor Madinah, ya bukan Ansor Indonesia. Pemuda Ansor Madinah itu tarung sama ular jelmaan jin. Apa waktu itu yang dilakukan? Pemuda Ansor langsung menikam ular itu dengan tombaknya, ditancapkan ular itu bersamaan tombaknya di tanah, dan ularnya masih menggeliat. Kemudian pemudanya dibunuh sama keluarga si ular jin itu. Maka kata Nabi SAW, inna bil madinati jinnan. Di Madinah ini ada bangsa jin qad aslamu, yang mereka itu sudah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an, kalau kalian menemukan, melihat sesuatu dari mereka, penampakannya mereka di rumah, fa'adinuhu thalathata ayyam, izinkan mereka 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtulu fa innama huwa syaitan. Tapi kalau masih nampak ular itu selama 3 hari, bunuh ularnya karena itu setan. Tapi dalam riwayat lain, kertak 3 kali. Khawatirnya ular beneran. Kertak 3 kali, kalau digertak 3 kali masih ada, bunuh karena itu setan atau ular beneran. Ya. Apa hikmahnya? Ketika ular itu dibunuh, masih nancep di tombak, itu seluruh sahabat bisa ngelihat. Padahal ini jelmaannya jin. Kalau jin sudah menjelma ke wujud yang padat, maka hukum di alam manusia berlaku untuk jin itu. Ditabok, memar dia, bahkan langsung mati bisa. Ditusuk tombak, dia mati juga, dia bisa langsung mati. Makanya jin menampakkan diri di alam manusia itu penuh resiko. Resikonya apa? Dibunuh manusia. Tapi kalau mereka masih dalam keadaan tak kasat matanya, insya Allah lebih aman. Insya Allah lebih aman. Makanya untuk jin yang ada hadir di sini, jangan coba-coba nampakin ya. Tapi insya Allah jin muslim nggak sembarangan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya syaitan itu amat lemah. Ya, syaitan itu, jin itu amat lemah. Mereka tidak punya wujud. Ya, bagaimana wujud mereka? Sebenarnya syaitan itu tidak punya wujud. Maka mereka akan menampakkan, memunculkan dirinya, perwujudannya sesuai dengan apa yang kita bayangkan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kalau kita membayangkan bahwa jin itu seperti pocong, dia akan datang seperti pocong. Kalau kita meyakini bahwa jin itu seperti seorang makhluk yang besar, matanya merah, kemudian taringnya panjang, ada tanduknya, maka dia akan mendatangi kita, menunjukkan, memunculkan dirinya dalam bentuk perwujudan seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai hari ini Bapak Ibu jangan pernah membayangkan bahwa jin itu adalah sosok yang menyeramkan, menakutkan. Tapi mulai hari ini dalam hati kita harus diyakini bahwa kata Allah, jin itu lemah. Kita harus yakin bahwa jin itu adalah sosok yang lemah, kecil. Kalau muncul dalam bentuk budak-budak kecil, tinggal sepak aja gitu. Ya, makanya Rasulullah SAW satu ketika pernah membonceng sahabatnya. Ketika Rasulullah membonceng sahabatnya, kemudian ontanya tersandung. Kata sahabatnya, setan. Kata Rasulullah, hei, jangan kamu bilang seperti itu. Karena kalau kamu bilang setan, maka setan akan membesar sebesar rumah. Maka ucapkanlah bismillah Allahu Akbar. Maka kalau kamu ucapkan bismillah Allahu Akbar, setan akan mengecil sekecil lalat. Ada ibu-ibu yang takut sama lalat di sini? Ya, kalau tidak ada yang takut sama lalat, berarti ibu-ibu nggak boleh takut sama jin. Ya, ada yang takut sama jin? Berani semua ini ya? Ya, kalau berani semua, insya Allah nanti malam akan dites. Ya, kalau sudah berani memang harus dites. Jadi mereka bisa ditangkap Bapak Ibu. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kalau kamu bisa melihat jin, kalau ada jin yang kalau kamu melihat setan, maka kejar, tangkap, dan cekek dia sampai mati. Kalau ibu pulang ke rumah jumpa pocong, kejar.
tangkap dan cekek. Bisa mati Bu kalau ibu cekek itu pocong. Kalau nggak percaya buktikan. Ibu juga gitu. Ya Ustaz, ya satu ketika ada seorang bapak, badannya besar, datang ke tempat saya, senantiasa dihantui oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan. Dia datang kemanapun dia akan lihat jin, menakutkan, menyeramkan, wajahnya hitam, mulutnya penuh dengan darah, taringnya panjang, tanduknya besar, orangnya besar, hitam katanya. Kalau dia masuk kamar mandi nggak berani lihat jendela, karena selalu makhluk itu ngintip di jendela. Ya, Masya Allah. Kalau masuk kamar mandi, ya selalu menakutkan, menyeramkan, sampai dia nggak berani di rumah sendirian. Datang ke tempat saya ruqyah. Reaksi Bapak Ibu. Setelah itu saya bilang sama bapak itu, Pak, mulai hari ini kalau bapak lihat jin, lihat setan lagi dalam bentuk yang aneh-aneh itu, kejar, tangkap, injak dia. Ya, jin itu makhluk yang lemah Pak. Kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Setan itu adalah lemah. Ya, jadi jangan takut lagi, tangkap Pak, bunuh, patahkan lehernya, saya bilang. Apa bisa Ustaz? Bisa. Oke Ustaz, nanti insya Allah akan saya tangkap. Setelah ruqyah di rumah saya, dia pulang ke rumahnya. Sampai dia ke rumahnya, dia buka pintu, ternyata sudah ditunggu. Makanya ibu-ibu kalau sudah yakin, insya Allah ya, sudah ditunggu di depan pintu. Tapi karena dia yakin dengan apa yang saya katakan, termotivasi dia. Akhirnya dia bertakbir, Bismillah, Allahu Akbar, dia kejar Bu. Jin yang selama ini besar, menakutkan, tiba-tiba mengecil, lebih kecil dari botol aqua ini. Jadi imut-imut, lucu dan menggemaskan. Akhirnya dia kejar Pak. Ya, dikejar sama dia, kemudian naik ke tingkat 2. Karena rumahnya 2 tingkat, naik ke tingkat 2. Dia kejar ke tingkat 2, kemudian masuk ke bilik kamar yang memang selama ini kosong. Ketika dia buka, ternyata ramai di dalam. Ya, ternyata ramai. Tapi karena dia sudah berani, dia bertakbir Allahu Akbar. Dia tangkapin satu-satu. Ada yang dipatahkan lehernya, ada yang dia injak, ada yang dibuangnya ke jendela. Ini cerita dia. Saya nggak nampak. Kalau saya nampak, ada jin dalam tubuh dia, di dalam tubuh saya seperti dia. Dia kan bisa lihat jin karena memang masih proses terapi. Masih ada jin dalam tubuhnya yang menyebabkan dia bisa lihat jin. Dikejar, ditangkapi, diinjak sama dia, dibunuh sama dia. Ya wujudnya dalam bentuk perwujudan aneh-aneh. Ada yang dalam bentuk kuda laut, tapi wajahnya seperti nenek-nenek. Ada yang seperti boneka, ada yang seperti binatang terenggiling itu. Ditangkapinya dan dibunuh. Habis semua. Sejak saat itu Bapak Ibu, tidak ada satu bangsa jin pun yang berani memunculkan diri sama dia. Ya, mungkin takut diinjak. Masya Allah. Ini seorang bapak yang datang ke tempat saya waktu dulu di Medan, waktu saya masih buka klinik ruqyah. Ya, Ustadz itu kan bapak-bapak, kami kan ibu-ibu. Bapak-bapak lebih berani ya kan Bu? Ibu-ibu kan takut. Ada ibu-ibu juga, saya ceritakan. Ya, ibu ini datang ke tempat saya, kemudian saya ruqyah. Reaksi juga keras. Apa keluhannya? Setiap hari selalu dihantui sama jin, selalu melihat bangsa jin sama seperti si bapak. Tapi si ibu ini lebih aneh. Ya, yang paling sering adalah ketika dia sholat. Ketika mau sujud, waktu mau sujud itu, sujud kan nyium lantai. Ibu sebutkan jenis jin yang biasa di Malaysia, di Indonesia, semuanya ada di tempat sujud. Sehingga dia tidak pernah berani untuk sujud, Bapak Ibu. Dia datang ke tempat saya ruqyah. Saya motivasi sebagaimana saya memotivasi si bapak, bahwa jin itu adalah makhluk yang lemah. Dia adalah makhluk yang kecil, imut-imut, menggemaskan, dan lucu. Maka mulai hari ini Bu, kalau nanti ada jin di tempat sujud, injak, saya bilang. Bisa Ustaz? Bisa insya Allah. Oke Ustaz, nanti akan saya injak. Dia pulang ke rumah, kemudian dia sholat, dia takbir Allahu Akbar. Sebelum dia sholat sudah niat, kalau nampak lagi saya injak. Ya, dia termotivasi dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian sholat, ketika dia sujud, apa yang terjadi?
tidak ada lagi jin yang selama ini dia lihat di tempat sujud. Tahu mereka kalau mereka mau diinjak. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau ada orang lihat pocong, pocongnya di mana? Di pohon, di pojok rumah kan? Nggak ada pocong itu tiba-tiba muncul di depan kita. Karena dia tahu kalau kita refleks, kita pukul, berdarah hidungnya. Ya, karena kalau dia sudah menunjukkan dirinya dalam perwujudan, kemudian masuk ke alam nyata dalam bentuk perwujudan pocong, pontianak dan lain sebagainya, kalau kita pukul dia sakit berdarah. Kalau kita bawa pisau kita tusuk, mati dia. Kalau ibu naik kereta, ada kendaraan, tiba-tiba muncul depan, tabrak aja, dia mati. Tapi kalau di pinggir jalan jangan ditabrak. Nggak apa-apa, biar aja. Ada pocong misalkan di pinggir jalan, kita naik kereta, biar aja dia. Tapi kalau tengah jalan, tabrak aja, dia akan mati. Karena hukum alam kita akan berlaku untuk dia kalau dia masuk ke alam kita.